Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Lukman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Tujuan utama metode pendidikan Islam adalah untuk terbentuknya pribadi yang beriman yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar peserta didik dan memberi kemudahan kepada peserta didik. Adapun tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan pendidikan yang terrealisasi agar siswa dapat memahami, mengetahui, dan meyakini materi yang diberikan. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Azza Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar metodologi pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri, sehingga dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Yang pertama, dasar agama. Dalam pelaksanaan metode pendidikan Islam harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadis sebagai dasar ajaran Islam agar tidak menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dasar biologis. Perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya, sehingga semakin lama perkembangan biologis manusia, maka dengan sendirinya makin meningkatkan pula daya intelektualnya. Yang ketiga, dasar psikologis. Kondisi psikologis yang menjadi dasar dalam metode pendidikan Islam berupa sejumlah kekuatan psikologis peserta didik, termasuk motivasi, emosi, minat, sikap, kesediaan, keinginan, bakat-bakat, dan kecakapan akal atau intelektualnya, sehingga pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang ada pada peserta didik. 4. Dasar sosiologis. Dasar penggunaan sebuah metode pendidikan Islam salah satunya adalah dasar sosiologis, baik dalam interaksi yang terjadi antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat, maupun guru dengan masyarakat, bahkan di antara mereka semua dengan pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah Wahdania Ali, kelompok 7 Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pendidikan Islam. Dalam hal ini ada beberapa jenis, kan? Yang pertama itu adalah metode hiwar atau percakapan. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk lebih aktif lagi, ya kan? Dia dilatih untuk berkomunikasi, ya kan? Karena kan ini metode percakapan, metode dialog, metode diskusi gitu kan. Terus dia dalam metode ini juga dia dituntut untuk lebih bisa menghargai pendapat orang lain, sehingga dari metode ini diharapkan mampu akan terbentuk gitu ya kan akhlak yang Islami. Selanjutnya ada metode kisah. Dari kisah-kisah ya kan itu bisa membangkitkan gitu kan rasa khauf, rasa takut, rasa ridho gitu kan, rasa ridho, rasa cinta gitu kan, bisa membangkitkan itu gitu kan. Selanjutnya ada metode amsal atau perumpamaan. Ini biasanya ada dalam pengajian atau majelis-majelis taklim, sehingga misalnya ada suatu konsep ya kan, yang abstrak ya kan. Dengan adanya contoh-contoh atau perumpamaan maka akan lebih bisa atau akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada metode ibrah dan mau'izah. Nah, metode ibrah ini adalah pelajaran ya. Bagaimana ya kan dari suatu kisah itu kita bisa dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya metode mau'izah, yaitu berupa nasihat-nasihat yang baik ya kan. Ya, nasihat-nasihat yang baik sehingga yang lembut bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Nah, targhib itu artinya janji
terhadap kesenangan, sedangkan tarhib itu adalah ancaman karena suatu perbuatan dosa yang dilakukan. Sehingga misalnya ada contoh suatu amalan ya kan, dikasih tahu amalan yang baik kan, dikasih tahu tentang keutamaan atau fadilah-fadilahnya, sehingga orang lain akan lebih bersemangat untuk mengamalkannya. Selanjutnya misalnya ada suatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa ya, misalnya dikasih tahu ancaman dari kalau misalnya melakukan perbuatan itu, sehingga orang akan lebih takut untuk melakukannya. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Dalam hal ini akan ini untuk menguatkan hafalan, karena kan sering diulang biasakan jadi ingat gitu ya. Selanjutnya metode keteladanan. Dalam hal ini adalah yang menjadi teladan adalah guru atau pendidik, sehingga guru atau pendidik ini diharapkan bisa mampu gitu kan untuk menjadi teladan bagi murid atau anak didik peserta didiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan judul saya yang berkenaan dengan penguasaan metodologi mengajar. Ya, pada judul ini diterangkan bahwa guru adalah sebagai seorang manajer di dalam organisasi kelas. Sebagai seorang manajer, aktivitas guru mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang dikelolanya. Yang mana pada kegiatan tersebut agar tercapailah tujuan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, menurut Davis, proses pengorganisasian dalam pembelajaran meliputi empat kegiatan, yaitu 1. Memilih alat taktik yang tepat. 2. Memilih alat bantu belajar atau audiovisual yang tepat. 3. Memilih besarnya kelas. 4. Memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, serta pengajaran yang kompleks. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan ditentukan pendayagunaan sumber daya pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya itu antara lain 1. Memotivasi pelajar dengan mengingatkan perhatian mereka dan mendorong daya tarik terhadap satu mata pelajaran. 2. Melibatkan pelajar secara lebih kuat dengan pengalaman yang lebih bermakna. 3. Pembentukan kepribadian bagi tiap-tiap individu dalam pengajaran. 4. Menjelaskan dan mengilustrasikan isi dan penampilan berbagai keterampilan. 5. Memberikan sumbangan kepada bentuk, sikap, dan pengembangan rasa penghargaan. 6. Memberikan peluang bagi analisis diri dan kinerja serta perilaku pribadi. Untuk mengorganisir materi pelajaran, maka penggunaan metode yang tepat berdasarkan tujuan dan situasi anak sangatlah signifikan. Oleh sebab itu, metode sebagai suatu cara yang menghantarkan kepada tujuan harus benar-benar diperhatikan oleh guru dalam konteks manajemen pembelajaran. Dan guru sebagai manajer dapat mengorganisasikan bahan pelajaran untuk disampaikan kepada murid-murid dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Dalam metode ini biasanya guru menyampaikan apa yang diketahuinya dan murid tidak memiliki banyak kesempatan untuk memberikan tanggapan, baik ketika proses ceramah sedang berlangsung maupun setelah berakhirnya ceramah. Biasanya dengan metode ini murid menjadi lebih pasif dan guru pun tidak banyak menerima umpan balik dari muridnya. Dan apabila metode ini tetap digunakan, maka ada beberapa langkah supaya metode ini optimal. Yang pertama, ceramah dapat dipakai dengan sukses untuk mencapai tujuan kognitif tingkat rendah. Kedua,
ceramah dapat dipakai dengan sukses untuk mencapai tujuan kognitif tingkat tinggi apabila disajikan penemuan dan organisasi pengetahuan yang baru. 3. Ceramah dapat dipakai dengan sukses untuk mencapai tujuan efektif bila digunakan dengan terampil dan sensitif, yaitu mampu merangsang antusiasmenya, menumbuhkan imajinasi murid. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Penggunaan metode demonstrasi ini harus menerapkan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengantar. Tahap pengantar ini berupa ceramah singkat yang menerangkan tujuan pelajaran. Kedua adalah tahap pengembangan. Di dalam tahap ini diberikan kesempatan tanya jawab dan aktivitas lain. Ketiga adalah tahap konsolidasi, yaitu pengajaran ditinjau kembali, direvisi dan dites. Strategi ini dipergunakan untuk mencapai tujuan kognitif dan tujuan psikomotorik. Yang ketiga adalah metode diskusi. Pada metode ini hakikatnya berpusat kepada pelajar, dan dalam pelaksanaannya kegiatannya dari yang tidak berstruktur sampai pada bentuk yang sangat terstruktur. Masalah yang didiskusikan berkaitan dengan persoalan yang menarik sehubungan dengan mata pelajaran atau materi pokok. Biasanya dengan diskusi para murid akan bekerja keras dan bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan mengajukan pendapat dan argumentasi yang tepat. Manfaat dari diskusi kelompok adalah murid akan mengalami perubahan pada motivasi, emosi, dan sikap, terutama dalam hal hubungan interpersonal dan lebih percaya diri. Yang keempat adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah proses penyampaian materi pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab tentang materi yang telah ditanyakan tersebut. Metode ini dipergunakan untuk memperkenalkan pengetahuan, fakta-fakta yang sudah ada dan yang sudah diajarkan untuk merangsang perhatian murid. Yang kelima adalah metode drill atau latihan siap. Metode drill adalah metode yang digunakan dalam proses pengajaran dengan cara melatih murid terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan untuk mencapai keterampilan psikomotor. Biasanya metode ini dipergunakan dalam hal keterampilan motoris, menulis, membaca, cakapan mental, atau berpikir cepat, dan keterampilan fisik lainnya. Dengan waktu yang relatif singkat, anak akan dapat menguasai keterampilan tertentu, bersikap disiplin dalam menjalani tujuan, dan memiliki pengetahuan siap. Dari metode-metode yang telah saya sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi metode yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar, dan itu semua kembali kepada guru bagaimana cara menerapkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.